Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, terkhusus untuk kedua mempelai Dolly Bangun Hutagalung, Sonia Boru Simanjuntak, yang pada saat ini hendak mendirikan rumah tangga yang baru melalui berkat pernikahan kudus di dalam Kristus. Firman Tuhan yang menjadi landasan untuk kalian berdua, saya kutip dari 2 Petrus 3 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Alai lam gadda madihamu asini roha, dohot panadayon dituhatta Yesus Kristus sipaluai. Di ibana mahasangapon nang nuaeng nang rodi saleleng ni lelengna ima sahatna. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, terkhusus untuk kedua mempelai, adalah sangat mustahil menempatkan orang yang salah di tempat yang benar. Karena ketika engkau menempatkan orang yang salah di tempat yang benar, dia akan selalu menyakitimu. Banyak keluarga yang mengalami hal demikian karena dia memiliki hati yang begitu besar, cinta yang begitu besar, pengorbanan yang begitu besar, sehingga dia membentuk rasa toleransi terhadap dirinya. Sekalipun sebenarnya dia setiap saat tersakiti kepada orang yang senantiasa memegang pisau di hadapannya sendiri. Kalian berdua pada saat ini hatimu ditanya oleh Tuhan. Apakah engkau telah menempatkan orang yang benar di tempat yang benar? Atau sebaliknya, engkau pada saat ini menempatkan orang yang salah di tempat yang benar. Tanpa sadar pada saat ini engkau membentuk awal penderitaan bagi dirimu, bukan kebahagiaan. Dulunya pernikahan itu adalah hanya sebuah seni untuk memenuhi akan kebutuhan manusia. Melalui perkembangan zaman, apakah manusia sadar atau tidak dengan perkembangan zaman itu sendiri, atau apakah manusia itu menyadari akan arti dan makna perkembangan dari pernikahan itu sendiri, saya tidak tahu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, menikah tidak lebih dari partnership, kemitraan. Ketika kita menikah, sebenarnya kita menyadari bahwa kita butuh teman, bahwa kita butuh orang lain sebagai pribadi pendukung atas diri kita, karena kita terkadang lemah, karena kita terkadang jatuh, karena kita terkadang tidak memiliki kemampuan dengan sempurna. Karena kita butuh orang
yang berkenan menyimak. Karena kita butuh orang yang mau mendengar diri kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, makna dari komunikasi tidak selamanya mendapatkan solusi. Karena sadar atau tidak sadar, berkomunikasi bukan hanya sekedar kemampuan berkata-kata, tapi berkomunikasi yang benar adalah menempatkan diri kepada kemampuan untuk berkenan mendengar orang lain, menyimak orang lain. Lalu kita sebagai pribadi sampai-sampai bisa mengerti apa yang sedang ada dan apa yang sedang berkecambuk dalam emosinya sendiri. Gudang do namar rumah tangga nasi songoni sasatokik kula namar beda. Satopik do pedi hatai ngamar beda. Dakya adong dame. Dakya adong titik temu. Dakya adong hasadaun. Dakya boy rapak makatai. Dakya boy rap kudul. Ada yang gue tiki marhalet. Naik pitu zom. Bahkan berbulan-bulan waktu itu kita tidak terasa. Kalau rumah tangga itu adalah kemitraan, partnership, banyak orang tersadar pada saat ini, walaupun dia hidup bersama dengan orang lain, tapi sebenarnya dia melakukan segala sesuatu dengan sendiri. Dan itu menyakitkan. Satu kamar berdua, satu rumah berdua, tapi dia kesepian. Dia melakukan pekerjaan dengan sendiri, berpikir sendiri, bekerja sendiri, bergumul sendiri, dan menangisi penderitaannya sendiri. Gudang doh mau kaina songoni, gudang ngasumar si babua duno aingon. Ada sebuah quote atau istilah yang dikatakan oleh orang pintar. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Artinya, pertumbuhan penajaman tidak akan bisa terwujud ketika tidak memiliki molekul logam yang sama. Tidak mungkin besi bisa menajamkan kayu. Tidak mungkin aluminium bisa menajamkan besi, dan sebaliknya. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudara, ada dua jenis komunikasi, ada dua jenis persekutuan. Persekutuan yang bersifat transaksional, persekutuan bersifat transformasi. Saya itu berkomunikasi kepada orang lain, saya hanya ingin mendapatkan keuntungan untuk diri saya sendiri dari pribadi yang menjadi lawan bicara saya. Itulah yang disebut dengan persekutuan transaksional. Dia hanya mendapatkan keuntungan. Ada keluarga seperti itu? Ada. Suami tidak menjadi subjek bagi dirinya. Istri tidak menjadi subjek bagi dirinya. Malah sebaliknya, suami menjadi objek bagi dirinya sendiri. Menyakitkan itu. Tapi yang perlu kalian hidupi adalah apa? Yang perlu kalian hidupi adalah komunikasi atau persekutuan yang bersifat transformasi. Kau tahu kelemahan dia. Kau tahu kekurangan dia. Kau tahu ketidakmampuan dia. Kau juga seperti itu terhadap dia. Tetapi kalian dua memiliki komitmen bersama untuk hidup bersama-sama dan saling membangun satu dengan yang lain. Itulah yang disebut dengan apa? Besi menajamkan besi. Jangan satu menjadi kayu atau satu besi, satu aluminium. Gak mungkin. Jadi persekutuan keluarga, rumah tangga itu harus dibangun dengan komitmen bersama. Apapun yang menjadi kelemahan dari kedua belah pihak, ketika komitmen itu dibangun dalam diri masing-masing, pasti bisa. Karena dihubungkan dengan ungkapan yang pertama tadi,
Tidak mungkin kita menempatkan pribadi yang salah di tempat yang tepat. Kamu Dolly, apakah kamu bisa jamin istrimu ini bisa memberikan kebahagiaan terhadap dirimu? Tidak mungkin. Dan adong jaminan ni. Isi majamin. Adok kamu udah boleh berjamin amat kamu nanoaing boleh mengalih kebahagiaan di hona ujui. Malah dia yang menyakiti kau sekarang. Begitu juga Sonia, apakah kamu jamin bisa si Dolly Bangun Hutagalung ini memberikan kebahagiaan terhadap dirimu ketika kalian menjalani rumah tangga sesuai dengan waktu yang telah Tuhan sediakan bagi kalian berdua? Tidak ada jaminan. Bapak Ibu saudara-saudara, lalu apa yang menjadi jaminan? Komitmen. Karena terkadang tidak semuanya menjadi besi. Dari antara kalian terkadang bisa menjadi kayu, yang satu menjadi besi. Tapi apakah menjadi senjata untuk menciptakan pertumbuhan ini di dalam komitmen bersama? Kembali kepada firman Tuhan. Tetapi bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Hanya itu Bapak. Hanya itu yang bisa senjata kita pakai. Kalaupun terkadang kita salah menempatkan orang yang salah di tempat yang benar, niat juma. Ni hokop mak, ni ampunan mak, ni haholongan mak dengan senantiasa menghapus dada. Dokter Paula, dan boy itu kartaba. Dan ada istilah manosoli. Gak ada. Tuk sosirang anggoso, sinirang ni hamatean. Tidak ada istilah menyesal. Tapi aku yakin engkau Dolly membawa pasanganmu ini bukan sekedar datang dari dirimu sendiri, tapi dia adalah buah daripada pergumulanmu, atas jawaban doamu, atas jawaban kesujudanmu di hadapan Tuhan, dan dia memberikan orang yang terbaik terhadap dirimu, pribadi, wanita yang tercantik. Dan di mana kecantikannya? Bukan di wajahnya, tetapi keberkenanan dirinya untuk menutupi kelemahanmu, karena engkau tidak sempurna. Dan kemampuan dia untuk menyempurnakan dirimu hanya keberkenanan dirinya mendekatkan diri kemana? Ke anugerah, kepada Kristus itu. Begitu juga buat Sonia. Banyak laki-laki yang ngepet kau kan? Bukan hanya yang ini aja. Si Dolly ini udah berapa lama kalian pacaran? Hah? 5 tahun? Lama kali. Kok nggak cepat-cepat? Sonia 5 tahun Nang, nggak menjadi jaminan. Hubungan yang 5 tahun itu tidak menjadi jaminan, sama seperti mur dan baut bisa kenop. Untuk itu hubungan yang panjang, hubungan yang lama gak bisa menjadi jaminan. Untuk itu aku yakin bahwa Dolly Bangun Hutagalung ini adalah Inang buah dari pergumulanmu yang dalam, buah dari keberkenananmu sujud di kaki Yesus, di salib itu, memohon terhadap dirinya, berikan aku Tuhan yang menurutmu terbaik dan bukan menurutku. Jadikan aku Tuhan sebagai wanita yang mampu menutupi kelemahan dan ketidakmampuannya, dan jadikan dia menjadi pribadi yang mampu melihat kelemahan dan kekuranganku, dan aku mau bersama-sama berdiri dengan dirinya, punya komitmen bersama untuk meningkatkan pertumbuhan pemahaman demi kemampuan keluarga kami menghadapi segala sesuatu tantangan dalam kehidupan, agar aku tidak pernah merasa sendiri menyelesaikan persoalan dan menyelesaikan segala tanggung jawab saya sebagai ibu, demikian juga dia sebagai ayah terhadap diriku. Amin. Itu. Untuk itu kalian berdua bertumbuhlah dengan keberkenanan diri dan siap sedia menerima kelemahan pasangan. Bisa berjanji untuk itu? Harus berjanji. Yang di samping kiri kananmu itu nggak sempurna, tapi katakan pada hari ini, aku siap Tuhan
menerima kelemahan pasanganku. Dan aku tidak akan memperjualbelikan kelemahan itu kepada siapapun. Malah pada hari ini aku berjanji untuk menutupi kelemahan itu. Dan akulah yang boleh engkau pakai untuk menyempurnakan dirinya atas kelemahan itu, supaya dia semakin sempurna. Aku akan kuat Tuhan ketika aku senantiasa mendekatkan diri kepada apa? Anugerah-Mu, kasih setiamu, belas kasih-Mu, dan pengorbananmu. Yang kedua, bertumbuhlah dengan menyadari bahwa pasangan kita bukanlah sempurna, dan selanjutnya kita sendirilah yang dihunjuk Tuhan yang terbaik, mampu, siap sedia untuk menutupi kelemahan daripada pasangan kita. Banyak laki-laki, banyak perempuan, tapi kalian pada hari ini harus bersyukur, menempatkan kalian di tempat yang benar, bukan menempatkan dirimu sebagai pribadi yang salah di tempat yang benar. Engkau adalah pribadi yang benar, ditempatkan Tuhan di tempat yang benar. Yang ketiga, bertumbuhlah dengan senantiasa mengandalkan dan menghidupi dari buah-buah kasih. Apa yang buah-buah kasih itu? Sabar, kemudian lemah lembut, kemudian apa? Bisa mengampuni. Bacalah itu yang tertulis di dalam kitab Galatia itu. Yang kelima, marilah senantiasa sebagai suami istri supaya mampu menempatkan kasih karunia itu di atas segalanya. Jangan kau tempatkan inang egomu, jangan kau tempatkan harga dirimu di atas segalanya. Jangan kau tempatkan posisimu di atas segalanya. Saya kepala di sini, tidak ada kepala yang lain. Enggak seperti itu. Dan jangan menempatkan apa yang menjadi kebiasaan kita, terutama ketika di rumah kita. Buatlah tatanan yang baru, buatlah model kehidupan yang baru. Setelah kalian itu diberkati dan menjadi satu rumah. Yang terakhir, bertumbuhlah senantiasa dengan meyakini kekuatan doa. Bawa dalam doa. Ada kelemahan suamimu, bawa dalam doa. Pergumulkan itu dalam doa. Pergumulkan itu melalui kedekatanmu dengan Tuhan. Ada kelemahan istri, bawa itu dalam doa. Pergumulkan itu dalam iman kepercayaanmu kepada Tuhan. Dan engkau harus senantiasa sujud di hadapan Tuhan, meminta kekuatan daripada dirinya supaya engkau kuat sekalipun dia tidak berubah. Karena Tuhan tahu hanya kau laki-laki, hanya kau perempuan yang bisa menerima kelemahan dan ketidakmampuannya. Untuk itu kalian berdua, terimalah firman Tuhan sebagai pedoman dalam perjalanan rumah tangga ini. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Baginya lah kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Selamat buat kalian berdua. Tuhan kiranya memberkati.